Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih nerusaken bab subuhan. Subuhan niku hak untuk mengambil atau mengurungkan jual beli yang telah dilakukan oleh syarik, oleh teman sekutunya terhadap orang lain, dengan mengambil mengganti pada saman yang telah diserahkan oleh pembeli terhadap syarik kodin. Itu namanya sub'ah. Sub'ah ini berarti maksudnya bek mustarok, bek jual beli yang masih disebutuni, yang sekarang ini dimasukkan istilahnya dalam bisnis disebut dengan bai'us sahmi, jual saham atau obligasi. Jadi misalnya dalam obligasi itu misalnya memiliki suluk dan sukuk. Sukuk itu ya perdagangan apa sajalah, barang yang dimiliki dua, toko yang dimiliki dua orang dan sebagainya. Itu misalnya sahamnya niku 1 miliar. Nah itu nanti dari saham itu nanti dibentukkan, diwujudkan berupa kertas berapa lembar. Misalnya kalau 1 jutaan harganya, berarti dibagi 1.000 lembar. Nah ini yang mempunyai saham separuh 50% berarti mendapatkan 500 lembar. Yang nanti hanya mendapatkan 1/4 berarti 25%, yang mendapatkan 250 lembar. Nah per lembar ini nanti bisa dijual kepada siapa saja, yang sehingga nanti ketika membeli 1 lembar ini berarti memiliki 1/1000 dari barang yang dimiliki tersebut, dari perusahaan yang ada, yang nanti labanya, kalau laba yang mendapatkan 1/1000. Kalau membeli 100 itu nanti mendapatkan 10%. Berarti kalau laba ya dapat 10%, kalau rugi ya 10%. Ini model sekarang yang terjadi semacam itu. Nah, kemudian di dalam waktu yang sangat lebih canggih lagi sekarang ini, kertas itu tidak dibentukkan dengan kertas cash yang ada, tapi malah hanya kertas yang ada di dalam internet dengan online. Yang menjadi masalah kadang-kadang barang yang dimiliki atau yang dijual itu tidak tahu. Nah, misalnya sahamnya Gudang Garam, dijual berapa, aja nanya. Nah, terus nanti yang membeli sahamnya Gudang Garam berapa persen, itu ya nanti mendapatkan persennya itu. Nggak ngerti jumlah Gudang Garam itu sahamnya berapa, kadang nggak ngerti. Ini yang menjadi masalah. Yang sehingga orang-orang yang oknum-oknum yang tidak ikut memiliki saham ini bisa menjual. Ini permasalahan. Nah, memang ilmu bisnis sekarang terus melejit, selalu membuat membuat gebrakan baru, membuat cara baru, berinovasi terus, inovasi yang beraneka ragam macam. Sehingga belajar fikih itu kalau tidak betul-betul mateng, ini akan diombang-ambingkan dengan sistem bisnis yang terus bergelit beraneka ragam macam, karena mereka yang ngerti di dalam masalah fikih, terus caranya ini bagaimana, semacam caranya bagaimana, terus ini akhirnya kita kadang-kadang sering terjebak di dalam masalah jawab masalah yang urusannya dengan bisnis-bisnis zaman sekarang ini.
Lah yang kita pelajari sekarang ini sebenarnya sudah mumpuni. Karena yang adanya hanya garis-garis besar. Sedangkan yang ada pada zaman sekarang pengembangan itu hanya tafrek-tafrek dengan cara-cara bagaimana. Kalau kita tahu garis-garis besarnya ini nanti akan bisa mengembangkan. Tapi harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman hanya di rumah saja, nggak tahu melihat internet, nggak mau melihat perkembangannya bisnis, akhirnya jadi orang yang kurang pikirit bisa jajane pinter tapi kurang pikirit, akhirnya nggak ngerti jalannya, ngeten toh. Seperti bau sahmi. Itu kalau kita masukkan dalam bab syirkah, bab syubhah, ini bisa legal, biasa legal. Tapi nanti akan bisa menjadi tidak legal karena tidak tahu yang dijual itu yang sahamnya apa, itu nggak tahu ya sahamnya ini, terus jumlahnya berapa, terus jualnya apanya saja, ini nggak tahu, ini yang menjadi masalah. Sahamnya BRI, sahamnya BNI, sahamnya itu berapa itu, terus apa saja bisnisnya, kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini terus langsung membeli, ini malah jadi beul majul yang semacam itu, yang sehingga dalam perkembangan sahamnya itu apa tuh labanya ini pun juga per jam ganti, per jam ganti ngoten ini, karena mengikuti dari pasar dan angel. Nah, kasar itu yang mengendalikan di sini di Indonesia itu hanya 30 orang. Jadi barang bisa naik, bisa turun dan semuanya itu ya 30 orang, termasuk di antaranya golongan ahli tano orang ngoten niku. Mengendalikan minyak bisa mahal, bisa murah dan seterusnya, dan pemerintah ya kalang kabut to ngoten niku. Masya Allah. Walawis taroya lamun tuku sapa wong loro, berarti mustari loro nek ngoten. Lawis taroya lamun tuku sapa wong loro berarti mustariani. Sikson ing bagian siji ing sak pekarangan. Jadi misalnya A dengan B ini mustarek di dalam satu perkarangan. 50% misalnya. Kemudian punyaannya A ini dijual kepada 2 orang, berarti pembelinya 2 orang. Lah di dalam pembelinya itu terserah apa dibeli 50% tadi itu 100 apa 50 dan 50%, berarti 25 atau dijual kaplingan. Kaplingan malah pembelinya banyak itu tadi. Kalau yang kaplingan yang membelinya banyak. Nah ini kalau di sini contohnya orang 2 saja, nanti ya bisa. Kalau kaplingan berarti pembelinya banyak, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nih. Maka bagi syarik kodim dalam hal ini, kalau yang menjual A berarti B. Wali Syafi'i mongko iku tetep kedhe wong kang ngarepaken subah, berarti B. Ahdu nasibihi mau utawi ngalap bagiane mustaroyani, berarti juga kedua-duanya disubai, dipaksa diambil walaupun harganya nggak sama. Mungkin dari 20-50% itu dijual pada si harganya diparut dijual pada si A, dengan di si B harganya beda. Nah, kok dijual pada B, dijual pada misalnya dijual kepada C dan D, hanya menjual A, dijual dengan kepada si C dan D, penjualnya dengan sama. Mungkin sama, ya mungkin tidak sama, mungkin sama, karena itu taruh nih. Loh, kalau demikian bagi Syafi'i boleh mengambil bagian kedua-duanya, berarti D, C, D. Au nasibi akhadi mau tuan juga bagiannya salah sijine CD jaranu nih mustaroyani itu CD itu lah mustaroyani. Waktu kali sijine akhad. Secara kesimpulan dalam bab ini menjelaskan tentang ta'addud syuf'ah. Syuf'ah yang ta'addud, syuf'ah yang berjumlah.
Sub'ah itu jumlahnya mengikuti jumlahnya akad, baik dari baik atau mustari, atau kedua-duanya, atau ditafsir atau dengan tafsir saman, orang yang membeli satu tapi samannya berbeda. Sing ini dibeli sekian, yang ini dibeli sekian. Ini sama halnya dengan 2 orang walaupun 1 orang. Wa ta'addudil mahal, tempatnya macam-macam. Terus ta'addudil milki, walaupun toh akadnya 1, sing pemiliknya 2 atau 3 ya, walaupun yang akad itu 1. Misalnya yang akad niku wakile kan ya iso. Nah ini bahasane ngoten, dibahas masalah jumlahnya sub'ah, bilangannya sub'ah ini disesuaikan dengan jumlahnya akad. Nah, baik itu dari baik atau mustari, baiknya 2, mustarinya 2, atau satu baiknya 1, pembelinya 2, penjualnya 2, pembelinya 1, atau samannya berbeda, atau tempatnya berbeda, atau pemiliknya berbeda. Nah, ini sub'ah mengikuti banyaknya akad. Saya paham. Jadi hak sub'ah banyaknya sesuai dengan bilangannya banyaknya akad. Maka di sini dicontohkan kalau ada barang 1, pembeli penjual 1 kepada 2 pembeli. Nah, maka bagi Syafi'i boleh mengambil kedua-duanya dari 2 akad pembeli, atau hanya mengambil salah satu dari 2 pembeli, yang 1 ditoleransi. Cuma untuk hak sub'ah ini di Indonesia tidak berlaku, kecuali hanya dijual kepada orang luar negeri. Kalau bukan penduduk Indonesia itu nanti berlaku, karena tidak boleh orang luar Indonesia itu memiliki pada tanah di Indonesia, enggak boleh. Nah, tapi akhirnya ya wong-wong pinter-pinter ya rabi dengan orang Indonesia, dan kemudian diatasnamakan orang yang kawin istrinya ini sing repot ngono kae. Nah, tapi yang mengendalikan tetap dia. Dan ini kalau istrinya mati nanti akan di-HI oleh mereka. Kalau HI ini tidak bisa memang harus tetap diperbolehkan, karena bukan membeli tapi memang haknya. Di model kayak ngoten niku banyak sekali. Tapi ya nek sing nakal sing Indonesia, engko lek slabi wong Indonesia terus memiliki hotel, memiliki tanah yang luas, orangnya diintrim atau dibunuh. Nah, dalam pembunuhan ini untuk hak waris masih tetap. Tidak sama kalau di dalam hukum Islam, apabila di situ mati disebabkan ahli waris, walaupun sengaja atau tidak sengaja, ini bisa tidak mendapatkan warisan. Wal mar'u bi ikhtilafi dinin khasalarikun wa qatlun musjala. Jadi larangan untuk mendapatkan warisan ini ku khasalah bi ikhtilafi dinin, bedanya agama. Terus warikin disebabkan budak, wa qatlun musjala, pembunuhan yang secara mutlak sengaja atau tidak. Tapi di Indonesia tidak. Ini satu poin pun paham lagi. Jadi kalau ada orang menjual, jadi 2 orang persekutu atau 3 orang persekutu, 2 orang persekutu join, salah satunya menjual barangnya kepada 2 orang. Nah, ini misalnya A dan B punya tanah 1 hektar dengan 50%-50%an dan belum dibagi.
masih dimiliki bersama, entah hasil warisan atau hasil membeli. Kalau sudah dibagi kan nggak boleh, kecuali menurut Abu Hanifah. Walaupun sudah dibagi boleh karena syuf'ah itu menurut Abu Hanifah hakul jiwar, bukan hakul mustarok. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kan hakul mustarok, betul loh, hakul mustarok. Makanya kalau sudah kedua orang itu memiliki tapi belum dibagi, terus misalnya A dan B gitu saja, memiliki tanah 1 hektar, setengah hektaran, lalu punyaannya si A dijual kepada 2 orang. Entah dijual itu harganya sama atau tidak sama, terserah. Pokoknya yang penting dijual kepada 2 orang. Ini namanya mustariyani. Maka bagi si B yang punya hak syuf'ah ini boleh mengambil kedua-duanya, berarti mengambil setengah hektar tadi dengan mengembalikan semua saman yang telah diterima yang dibayarkan oleh 2 mustari, atau mengambil 1 bagian saja, mengembalikan bagian saman yang telah diserahkan oleh salah satunya. Saya paham? Dan tabarukan mawon, walaupun toh gak mungkin kita ngelakoni yang semacam ini nggak bisa, tapi kita tahu di dalam hukum Islam itu diperbolehkan hak kayak ngoten. Nah, tapi di dalam masalah di Indonesia untuk hukum yang semacam ini, untuk tugas membeli dan seterusnya, ini urusannya agraria, bukan urusannya kita. Ngoten lho.